pastinya luar biasa ya. Sore hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Berjumpa lagi dengan kami, kakak-kakak dari Clear Kids Samarinda. Ada Kak Popi, ada siapa lagi? Kakak Lisa, Kak Riki. Oke adik-adik di rumah, mari duduk diam, siapkan hati kita, duduk sikap yang manis. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Kita angkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya, adik-adik yang di rumah, siapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh bertemu di live streaming ini Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan.
Urapi kami Tuhan, berkati ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah kami mendapatkan berkat Allah yang luar biasa. Sehingga kami boleh memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik di rumah, kita sudah menaikkan pujian kita, memberikan terbaik. Kita mau lebih lagi. Semangat gak adik-adik di rumah? Semangat ya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita yayal dulu ya Kak. Ya, kalau kakak bilang disciple kids, adik-adik biasa pasti jawab apa? Yes, I am. Oke, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Disciple kids. Yes, I am. Sekali lagi kurang semangat. Disciple kids. Yes, I am. Ya, adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kasih-kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka seperti Tuhan Yesus. Kasih-kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyikan tentang kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak boleh marah-marah. Kasih itu murah hati. Ya. Kasih itu lemah lembut. Ya, Celisa di rumah suka marah-marah enggak? Kalau anak-anak nakal dimarahi. Ya, nggak ada ya. Orang tua kalau marah anak nggak ada salah, ya kan Ce? Iya. Ya, pasti kalau dimarahin sama orang tua pasti ada yang salah. Nah adik-adik, mari kita mau sukacita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita nyanyi lagukan Oh Sukacita. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacita. Oh sukacita
ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oke, adik-adik, kita udah penuh dengan sukacita ya. Pasti dong ya, Kak? Ya, pasti. Ya. Oke, kita mau angkat pujian lagi. Kita angkat hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik duduk kembali di rumah. Siapkan hati adik-adik, sikap duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian Selidikilah Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai
suaramu, sembah Dia, katakan yang terbaik buat Dia. Terima kasih Yesus, haleluya. Engkau sungguh baik. Ini hati kami Tuhan, seluruh hati kami, bawa kami lebih lagi, lebih lagi dekat dengan Kami bersyukur mengenal pribadi Kau baik Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu besar. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu, kami bersyukur Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, Engkau Bapa yang baik. Tiada Allah seperti Yesus. Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Kami Yesus. bersyukur bagimu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami menyembahmu. Kami menyembah namamu. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan mulai lagi ibadah sekolah minggu kita ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya tutup mata. Tante Lisa akan memimpin doa pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada sore hari ini karena Engkau sudah memberikan kami waktu yang terbaik untuk datang memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman Allah. Tuhan, urapi kami supaya kami bisa mengerti dan memahami setiap firman yang kami dengar. Urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini Tante ingin bertanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah ya. Pernah nggak kita semua melakukan kesalahan? Tentunya pernah ya. Tante Lisa juga pernah melakukan namanya kesalahan ya adik-adik ya. Tetapi masalahnya, pernah nggak kita minta maaf? Seringkali kita gengsi untuk minta maaf ya. Karena kita merasa saya kan tidak salah. Tetapi pada sore hari ini firman Allah, untuk firman hari ini temanya tentang berani meminta maaf. Adik-adik, firman Tuhan ini kita akan ambil di Efesus 4 ayat 32. Ayo adik-adik, kita sama-sama membuka Alkitabnya. Bagi adik-adik yang di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama membaca di Efesus pasal 4 ayat 32. Bunyinya demikian.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, firman Tuhan di kitab Rasul Paulus ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling mengampuni. Kita harus apa, adik? Kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Tentunya kita belajar rendah hati, ya adik-adik. Nah, pertanyaan tante, kapan ya kita bisa minta maaf? Kapan kita mulai minta maaf? Ya tentunya sejak dini, sejak adik-adik masih kecil. Supaya nanti kelak besok ketika kita sudah besar, kita jadi orang yang mudah minta maaf dan memaafkan orang lain. Sehingga kita boleh menjadi berkat, ya, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik, kalau kita lihat memaaf itu gampang, ya, memaafkan itu begitu gampang, tetapi begitu sulit orang untuk melakukan hal demikian. Nah, hari ini bagaimana sih caranya minta maaf? Banyak cara ya untuk minta maaf. Sikapnya, contohnya mungkin dengan memberikan tangannya mereka, dia berkata menyalami ya dengan tangan, saya minta maaf, saya salah. Nah, ada juga yang dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Ada juga yang dua-duanya enggak menyalamin, tidak menggunakan kata-kata yang baik, tetapi dengan sikap. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi dengan sikapnya tadi mungkin dia cuek, tadinya mungkin dia marah, tetapi begitu dia merasa dirinya dia harus memaafkan orang lain, dia dengan sikapnya, dia tiba-tiba dia lemah lembut, dia mulai menyapa. Nah, itu juga salah satu menunjukkan bahwa dia minta maaf ataupun dia memaafkan. Ya adik-adik ya, karena di pasal 12 ayat 10a itu mengatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ya, adik-adik, kita itu harus saling mengasihi. Kenapa? Karena adalah perintah. Kita adalah murid Tuhan. Saling mengasihi sama siapa? Sama saudara kita, sama orang tua kita, sama teman-teman kita, sama orang di luar yang mungkin tidak kita kenal. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, minta maaf itu dimulai dari mana? Minta maaf itu kita belajar dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga tentunya keluarga inti. Keluarga inti itu ada siapa adik-adik? Keluarga inti itu ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Nah, dari situlah kita mulai belajar. Kalau kita marah kepada kakak kita bisa, kakak maafkan saya. Atau kepada adik, kita tidak boleh gengsi, kita tidak mau, saya kan kakak, saya kakak, masa saya minta maaf duluan? Ya, tidak ada seperti gitu. Tuhan bilang, kamu saling mengasihi. Ya, kita tidak boleh gengsi, sekalipun kita lebih muda kepada papa mama. Mungkin kita merasa ya kita benar, tetapi karena kita ngotot, kita mungkin melawan sama orang tua, ngomong tiba-tiba enggak, aku merasa benar, aku mau minta maaf. Nah, itu tidak boleh ya. Pada sore hari ini adik-adik, Tuhan mengajarkan kita menjadi orang yang rendah hati untuk mau memaafkan orang lain, mau meminta maaf ketika kita salah ya adik-adik ya. Nah, kenapa demikian? Karena manfaat ya dari tujuan kalau kita minta maaf ya adik-adik ya, ada hal-hal yang kita dapat ya. Pertama apa? Kalau kita sudah terbiasa meminta maaf atau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita ya, yang pertama apa? Kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga bisa menjadi teladan buat di sekeliling kita. Membangun kebiasaan yang baik kan bagus ya. Kalau sesuatu yang sering-sering kita lakukan, kita ulang-ulang, akhirnya menjadi satu kebiasaan. Nah, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita melakukan itu apa? Menjadikan satu kebiasaan, membangun kebiasaan yang baik. Yang kedua, kita menjadi orang yang berlapang dada. Artinya berlapang dada itu orang yang sabar ya, adik-adik, sabar. Tidak suka marah. Karena apa? Karena kita suka memaafkan orang lain, atau kita mau minta maaf kepada orang lain ketika kita bersalah. Kemudian apa adik? Kita juga bisa mempererat hubungan kita dengan teman kita atau orang lain di sekitar kita, orang tua, saudara, kakak, adik. Kalau kita melakukan hal demikian, minta maaf, kita saling maafkan, maka hubungan kita menjadi lebih akrab, hubungan kita menjadi lebih harmonis.
Mau nggak adik-adik seperti itu? Apalagi yang sekarang ini musim COVID gini, adik-adik kan banyak di rumah. Tentu kadang-kadang banyak keributan satu dengan yang lain. Tetapi mari kita belajar. Kalau kita marah sama saudara atau kita lagi marah sama adik, mari kita belajar memaafkan atau kita minta maaf. Ya adik-adik ya. Nah, jadi apa sih kalau ada orang bilang, untuk apa saya minta maaf kalau saya benar? Itu orang duniawi, orang dunia sana yang berkata begitu. Kita anak-anak Tuhan, ya adik-adik. Nah, di sini tante mau ambil satu cerita, ya, tentang satu tokoh bernama Yusuf dan saudara-saudaranya. Tentu adik-adik pernah dengar ya, sering di sekolah minggu diceritakan tentang Yusuf ini. Tante senang sama dia, karena apa? Karena Yusuf ini kita tahu bahwa dia mempunyai saudara-saudara yang banyak, tetapi saudara-saudaranya jahat ya. Saudara-saudaranya tidak baik, berencana untuk membunuh Yusuf. Karena iri hati adik-adik ya. Karena iri hati dia berusaha membujuk Yusuf, kemudian dia berusaha ingin membunuh. Tetapi masih ada saudara yang lain. Saudaranya yang Ruben mengatakan, oh jangan dibunuh. Tetapi kita buang saja dia ke sumur. Tetapi sumur di sini bukan sumur yang ada airnya, tetapi sumur yang kering. Nah, kemudian dia mencoba buang di sumur. Ternyata tiba-tiba dia melihat ada rombongan saudagar lewat. Rombongan saudagar dari Midian, dia adalah orang Ismail ya. Dia melihat, oh itu saudagar, kita jangan tinggalkan dia di sumur itu. Kasihan juga kalau dia mati ya, masih Yehuda ya. Mereka merasa kasihan juga adiknya ini gitu ya. Akhirnya mereka apa? Dia ambil, kemudian dia jual kepada saudagar ini. Tetapi berjalan waktu ya adik-adik, ternyata Yusuf menjadi orang yang hebat di Mesir. Yusuf menjadi penguasa ya adik-adik. Ternyata waktu di Kanaan terjadi kelaparan, di mana tempat orang tua Yakub bersama saudara-saudara tinggal di Kanaan. Terjadi kelaparan dan mereka mendengar bahwa di Mesir ada gandum. Akhirnya mereka pergi ke sana ya. Orang tua Yusuf menyuruh saudara-saudara Yusuf untuk pergi ke Kanaan. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika saudara-saudaranya Yusuf ada di Kanaan itu, mereka antri ya untuk membeli gandum itu. Apa yang terjadi? Yusuf itu mengenal dia. Yusuf mengenal, siapa ini? Oh, ini adalah saudara-saudaraku. Ini adalah orang yang dulu berbuat jahat. Dia adalah orang yang sudah menjual aku ke orang para saudagar, 2 shikal perak Yusuf dijual ya. Tetapi tante salut dengan Yusuf ketika dia mengenal saudara-saudaranya. Di Kejadian 45 di situ Yusuf ya mulai membuka dirinya. Dia mulai mengatakan bahwa aku adalah Yusuf. Aku adalah saudaramu, tetapi kamu jangan takut. Saudara-saudaranya ketakutan. Aduh, bisa saja Yusuf membunuh mereka, membalas dendam ya adik ya. Tapi Yusuf tidak demikian. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudara. Bahkan apa yang dilakukan oleh Yusuf adik-adik? Yusuf menangis ya. Yusuf menangis dan Yusuf mulai merangkul saudaranya, mencium mereka satu-satu. Dia mengatakan, aku mengasihi engkau ya. Bayangkan adik-adik, kita bisa bayangkan Yusuf yang dijahati demikian, tetapi dia masih mengampuni saudaranya, dia masih mengasihi saudaranya. Dia berkata, kamu tidak jahat, tetapi sudah dalam rencana Allah supaya aku lebih dulu ada di sini supaya menyiapkan kalian suatu saat gandum untuk kebutuhan keluarga kita. Nah, orang seperti gini luar biasa adik-adik. Mau ndak kita belajar seperti Yusuf? Nah, di surat Paulus, Paulus menegaskan, Paulus menegaskan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia baru, ya adik-adik, manusia baru artinya kita adalah orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikatakan kita lahir baru. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, ada hal yang tidak boleh kita lakukan. Ya adik-adik, apa itu? Di Efesus 4 ya adik-adik, di ayat
Efesus 4 di ayat-ayat 31 ayat terakhirnya situ ya adik-adik ya, dikatakan kita tidak boleh adanya namanya kepahitan. Kepahitan itu apa sih? Dendam. Kalau kita benci kepada seseorang, benci yang dalam waktu yang cukup lama, itu akhirnya lama-lama akan namanya menjadi dendam. Nah itu tidak boleh. Adanya apa lagi adik-adik? Kegeraman, suka berontak. Kalau adik-adik dikasih tahu papa, mama, suka berontak, suka marah, gitu, suka tidak terima, itu tidak boleh ya. Apalagi pertikaian. Seringkali kakak adik ngomong sedikit ribut, berkelahi, bahkan ada yang saling pukul-pukulan. Kita sudah jadi manusia baru, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang demikian. Bahkan tidak boleh memfitnah, tidak boleh kita memfitnah tuh begini, kita mungkin mulai mengatai teman kita yang tidak baik ya, suka menjelek-jelekan teman, suka apa? Suka merendahkan teman juga nggak boleh ya, suka mengadu teman, mengadu domba satu dengan yang lain, itu bukan ciri anak Tuhan ya adik-adik. Nah kemudian pada sore hari ini firman Tuhan yang Tante sampaikan, Tante sudah memberitahukan bahwa betapa pentingnya kita untuk minta maaf maupun memaafkan ya adik-adik di dalam kehidupan kita. Karena kita harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri juga. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Kita ini juga nggak pantas adik-adik. Seharusnya kita ini hidupnya di dalam dosa dan tempat kita adalah di lautan api ya, kebinasaan. Kita akan menghadapi namanya maut. Tetapi karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus mau memaafkan kita dengan cara apa? Dia menebus kita dengan darahnya. Dia menebus kita di kayu salib. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan di Matius 5 ayat 15 ya adik-adik, kalau kita tidak mengampuni orang bersalah kepada kita, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita juga. Nah, hari ini kalau ada adik-adik yang masih benci ya, mungkin sama teman, masih ada benci sama tante, sama mungkin ada yang benci sama papa mama. Ada yang begitu. Mungkin karena dipukul sama orang tua, tidak terima, benci, dendam. Tetapi sore hari ini kalau kalian tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan. Kita harus minta maaf. Kadang-kadang kita merasa kita benar, enggak. Kita harus datang kepada orang tua kita. Kalau papa mama tegur kita salah, kita berontak, kita datang kepada papa, mama, maafkan saya berdosa. Ya adik-adik, karena begini, kalau kita suka melawan orang tua, itu juga sama melawan perintah Tuhan ya. Jadi sore hari ini Tante mengajak kepada adik-adik untuk belajar mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman, mengasihi kakak, adik ya, supaya kita menjadi penurut-penurut Allah. Karena kita adalah murid. Kakak dan adik-adik yang ada di rumah itu semua adalah murid Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Maka kita juga sudah menjadi manusia yang baru. Ya adik, kita harus berani minta maaf jika bersalah, mengampuni dengan murni. Artinya ketika sudah adik-adik mengampuni juga tidak boleh ada motivasi. Ya, ketika adik-adik mengampuni kadang-kadang begini. Mengampuni itu ada syarat, ya ada syaratnya. Tante pernah mendengar anaknya orang ya, waktu tante ke rumahnya, mereka berkelahi satu dengan yang lain ya. Kemudian berkelahi, si kakak ngomong, ya aku ampuni, tetapi ada syaratnya. Cium dulu kaki saya. Ngeri sekali. Ya bau dong ya adik-adik ya. Masa disuruh cium kakinya seperti itu? Nah itu tidak benar. Itu namanya mengampuni tapi ada syaratnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus mengampuni dengan murni, mengasihi dengan tulus tanpa ada motivasi atau embel-embel yang lain. Nah, bisa nggak seperti itu? Tentu bisa, ya, tentu bisa karena kita punya Roh Kudus. Ya, Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus untuk menolong kita, untuk mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat, kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Ya, adik-adik, Tuhan mau pakai adik-adik di dalam kehidupan kalian. Tentunya melalui sikap hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita. Ya, hari ini secara khusus Tuhan mengajarkan kita untuk belajar minta maaf dan memaafkan. Ya, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Sampai di sini Tante, mari kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada sore hari ini karena Engkau sudah mengajarkan kami tentang bagaimana kami minta maaf dan memaafkan. Tuhan, urapi kami, mampukan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan biarlah bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus sanggup menolong kami untuk menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami mau menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi lingkungan di mana kami tinggal, bagi dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam, menjadi terang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Nah adik-adik, kita akan memberi persembahan pada sore hari ini. Firman Tuhan berkata, lebih baik berkat memberi daripada berkat menerima. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Engkau Allah kami yang dahsyat dan Engkau Allah kami yang luar biasa. Siang hari ini kami berterima kasih buat berkat-berkat-Mu atas kami. Dan kami Tuhan Yesus akan mengembalikan berkat-Mu Tuhan. Baik itu lewat perpuluhan maupun Tuhan persembahan kami di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memberi akan persembahan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita udah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita di sore hari ini. Sebelumnya kita yel dulu ya kak. Ya. Nanti kakak bilang Disciple Kids, adik-adik seperti biasa jawab yes I am. 1, 2, 3. Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi, Disciple Kids, yes I am. Nah adik-adik jangan lupa setiap hari Minggu nonton FB dan YouTube yang ada di bawah ini ya. Terus jangan lupa follow IG Clear Kids Samarinda. Nah adik-adik, sampai jumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, tanpa kita sadari kita sudah ada di penghujung ibadah ini. Nah adik-adik, kita akan sama-sama yel-yel dulu sebelum kita tutup. Ya, Disciple Kids, yes I am. Ya adik-adik, mari sama-sama kita akan berdoa menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Mari semuanya angkat tangan, yang ada di rumah angkat tangannya. Kita menerima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, buat sore hari ini kami bersuka cita karena kami sudah dilawat oleh Tuhan. Kami sudah memberi korban persembahan, kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan, saatnya Engkau memberkati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami percaya dengan iman kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama Kak Widya katakan amin. God bless you.